Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah routing atau endpoint untuk mendelete data dari database. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan seperti biasa, kita akan membuat sebuah metode baru pada controller kita. Oke, di mana di sini kita akan membuat sebuah metode untuk melakukan atau untuk menghapus data di database. Ini public function, di sini berarti delete one, dan di sini tentu ekspektasinya kita akan menerima sebuah parameter. Di sini type parameternya adalah request, dan di sini saya akan buat sebuah dollar request. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah ini masih ada error. Nah, oke. Yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menampung parameternya terlebih dahulu pada variabel post ID, di mana parameternya kita bisa ambil dari dollar request, lalu di sini method route, lalu di sini post ID. Oke, kalau udah selanjutnya kita akan membuat logic untuk menghapus data di database dengan menggunakan query builder. Di sini berarti db kita panggil static metodenya yaitu table. Table yang mau kita gunakan adalah post, lalu di sini kita pakai query where dengan metode where, berarti di sini ID dan ID-nya sesuai dengan post ID. Kalau udah datanya kita delete. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kalau penghapusannya berhasil, kita akan mengembalikan respon ke klien, return respon. Lalu di sini kita akan kasih message data berhasil di delete. Dan untuk status code-nya yaitu 200, teman-teman. Nah, jadi ini logic untuk kita menghapus data di database. Dan setelah metodenya itu sudah ready atau sudah siap, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat routingannya, teman-teman. Berarti di sini yang pertama metode yang mau kita ambil, yang mau kita jalankan adalah delete one. Lalu di sini jangan lupa untuk metodenya yang akan kita gunakan yaitu delete. Dan di sini untuk path-nya kita samakan aja post slash post ID. Oke, untuk routingannya sudah berhasil kita buat, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan. Di mana di sini kita akan coba menghapus data yang ID-nya 4. Oke, berarti di bagian API-nya atau di bagian HTTP client-nya di sini kita akan menghapus data yang ber-ID 4, dan di sini jangan lupa metodenya kita akan ganti atau rubah ke bagian atau metode delete. Kita send. Sini kita sudah berhasil mendapatkan respon data berhasil di delete dan statusnya yaitu 200. Oke, sekarang kita akan coba cek ke database apakah datanya yang berhasil ke delete. Sini saya akan coba refresh. Datanya hilang, teman-teman. Di sini ada 1, 2, dan data 3. Data 4-nya hilang, dan kalau misalnya kita get lagi di bagian endpoint slash post, di sini data 4-nya benar-benar hilang. Dan di sini kalau kita delete lagi data yang ID 3, di sini kita send, kita mendapatkan respon data berhasil di delete, dan ketika kita mengakses metode get-nya, di sini datanya tinggal 2, yaitu data 3-nya berhasil ke delete. Nah, jadi itu dia cara kita menghapus data membuat sebuah endpoint untuk menghapus data di database di Laravel. Nah, saya akan coba recap yang kita buat tadi. Jadi yang pertama di sini kita membuat sebuah metode baru untuk melakukan penghapusan data di database, di mana di sini ekspektasinya kita akan menerima sebuah parameter ID dengan nama post ID dan kita tampung ke variabel post ID. Dan selanjutnya untuk logic menghapus datanya kita menggunakan query builder, di mana di sini kita
mengambil atau menggunakan static method table dan post table yang kita akan cari data yang ID-nya sesuai dengan post ID yang dikirimkan oleh klien. Dan kalau datanya ketemu, kita akan menghapus data tersebut. Dan kalau berhasil, kita akan mengembalikan respon dengan message data berhasil di-delete dan status code-nya yaitu 200. Nah, kalau metodenya sudah ready, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah routing, di mana di sini jangan lupa untuk metodenya yaitu delete dan untuk path-nya yaitu post id dan metode yang kita invoke adalah metode delete one. Nah, jadi itu dia cara kita menghapus data atau membuat sebuah endpoint di Laravel untuk menghapus data di database.